Baik teman-teman, ini adalah sistem konveyor pemilah benda logam dan non-logam. Jadi saya membuat programnya itu pada sekuen 1 ini untuk panel listrik, yaitu pas button on dan off. Saya menggunakan set reset. Kemudian sekuensial 2 ini untuk konveyor transmitter, yaitu pengirim benda logam dan non-logam. Juga transmitternya untuk memunculkan barang. Kemudian ada pusher untuk pendorong benda ke konveyor angkut logam dan non-logam. Pusher ini dengan kompresor, yaitu saat dia aktif dia akan mengisi udara, kemudian saat mati dia akan kembali seperti semula. Kemudian sekuen 2 ini ada konveyor pengangkut logam dan konveyor pengangkut non-logam. Juga ada di masing-masing konveyornya ada infrared sensor 1 dan infrared sensor 2. Masing-masing dia akan menghitung benda logam dan non-logam yang masuk ke masing-masing konveyor, yang nanti akan dihitung pada sekuensial 4. Jadi sekuensial 4 ini untuk masukkan counting konveyor 1 logam dan masukkan counting konveyor 2 non-logam. Juga saat mereka udah adding, yaitu 3 tambah 3, saya bikin masing-masing 3, yaitu 6. Nanti dia akan mengaktifkan konveyor box logam dan non-logam atau konveyor to box kalau di sini tulisannya. Kemudian ini ada sekuensial 5, saya menggunakan fc function. Ini untuk mengaktifkan konveyor akhir dari pendeteksian 2 box yang berisi logam dan logam. Maka kemudian kita akan memulai simulasinya. Let's go. Lalu sekarang saya coba on-kan PPO-nya. Saya on-kan PPO-nya, maka set dia sistem on akan mengaktifkan konveyor transmitter dan juga transmitter pemuncul barang. Di saat yang bersamaan dia juga akan menghidupkan konveyor logam untuk pengangkut logam dan juga konveyor non logam untuk pengangkut non logam. Juga di saat bersamaan dia menghidupkan konveyor to box yang akan mengirim box untuk diisi. Lalu di saat kondisi seperti ini konveyor to box ini dideteksi oleh sensor box mendarat, maka dia akan berhenti, akan mereset. Kemudian 2 box ini akan siap diisi oleh benda logam maupun non logam. Maka di saat yang bersamaan ini juga di sini terdapat proximity induktif dan proximity kapasitif, yang dimana masing-masing dia mendeteksi adanya benda logam maupun non logam. Kemudian kita ibaratkan transmitter mengirim benda logam nih. Kemudian proximity induktif aktif, dia akan menghidupkan kompresor mengisi angin selama timer on tersebut. Kemudian saat dia non aktif dia akan kembali seperti semula. Nah, saat induksi proximity sini, saat kompresor pusher 1 ini mendorong barang logam, maka dia akan diarahkan ke konveyor logam yang dimana terdapat infrared sensor 2. Dia akan menghitung dengan counter up. Nah, saya buat masing-masing untuk infrared sensor 1 dan 2-nya 3, jadi logamnya nanti akan dihitung 3, non logamnya juga akan dihitung 3. Seperti itu. Ini udah menghitung 1. Lalu suatu saat proximity kapasitifnya juga dia mendeteksi adanya barang non logam dari transmitter, maka dia akan mendeteksi, maka dia kompresor pusher 2-nya akan menyala dan mendorong dan diarahkan ke konveyor non logam, maka dideteksi oleh infrared sensor 2. Nah, dia akan menghitung. Nah, hitungannya ini saya masukkan pada arithmetic add ini, nilainya masih 1 jadi 2. Nah, nanti dia akan maksimal bernilai 6, jadi masing-masing 3. Kemudian ini saya ibaratkan untuk kurang lebihnya proximity dan kapasitif dan induktif tadi seperti itu ya fungsinya. Jadi ini saya langsung hitung saja masing-masing 3, infrared sensor 1-nya 1,
E2, dan 3. Udah maksimal. Kemudian ada ini untuk pendeteksian non logam 2 dan 3. Maka dia akan mendeteksi, akan menjalankan conveyor box kembali, karena pada saat ini kan masing-masing udah 3 non logam dan logamnya. Masing-masing barang tersebut akan masuk ke 2 box, yang 2 box itu nanti akan aktif oleh conveyor 2 box ini, yang dimana conveyor 2 box ini akan diarahkan ke FC ini dan dideteksi oleh S-box logam true dan S-box non logam. Maka 2 box yang berisi logam dan non logam tersebut akan dideteksi oleh sensor yang akan mengaktifkan conveyor akhir untuk proses selanjutnya. Maka di titik akhir conveyor akhir terdapat sensor akhir yang akan menonaktifkan conveyor akhir. Seperti itu. Kemudian di saat seperti ini sistem looping nih, dia kembali lagi dari awal. Nah, conveyor box-nya, conveyor to box-nya dia mengirim 2 box lagi, kemudian sensor box mendarat kembali. Maka dia menghentikan conveyor to box dan 2 boxnya siap diisi kembali. Kemudian di saat ini kembali lagi seperti tadi, proximity induktifnya dia mendeteksi adanya kompresor, mendeteksi adanya logam lagi, kompresor mendorong, kemudian diarahkan ke infrared sensor 1 untuk dihitung. Kemudian sama seperti itu juga secara bersamaan proximity kapasitif mendeteksi non logam, maka akan membuat kompresor 2 mendorong diarahkan ke conveyor non logam, maka dideteksi oleh infrared sensor 2, dideteksi kembali. Seperti itu. Kemudian kita buat nilainya untuk langsung ke 6 saja. 2, 3, nyala, udah 3 yang logam, kemudian yang non logam kita buat 2, 3. Udah 6 total. Nah, jadi pertambahan ini akan mengaktifkan conveyor 2 box lagi, karena masing-masing 2 box sudah terisi 3 masing-masing, jadi 6. Jadi conveyor 2 box-nya akan jalan kembali, mengirimkan 2 box yang terisi barang tersebut ke arah conveyor akhir. Nah, saat mau ke conveyor akhir, dia akan dideteksi oleh sensor box logam untuk barang logam dan sensor box non logam untuk barang non logam. Kemudian maka conveyor akhir akan menyala, true, bernilai true. Saat di titik akhir conveyor akhir terdapat sensor akhir, akan mematikan conveyor akhir dan diarahkan ke proses selanjutnya. Seperti itu akan berjalan seterusnya. Saya buat sistemnya akan bisa melooping. Terima kasih.